Oke, kembali lagi dalam pembelajaran matematika secara daring. Hari ini kita masuk dalam submateri tentang macam-macam pola bilangan. Dalam materi ini ada beberapa macam-macam pola bilangan. Yang pertama, pola bilangan ganjil, kemudian pola bilangan genap, pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, dan pola bilangan segitiga. Seperti apa materinya? Mari kita perhatikan mulai dari yang pertama. Oke, yang pertama pola bilangan ganjil. Nah, rumus dari pola bilangan ganjil adalah 2n dikurang 1, di mana n adalah bilangan asli. Ya, nah, jadi n adalah bilangan asli. Contohnya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, jadi ini merupakan contoh pola bilangan ganjil. Nah, apa kaitannya dengan rumus ini? Nah, misalkan kita mencari bilangan 5 atau suku ketiga dari pola bilangan ganjil. Nah, kita masukkan ke rumus ini. Misalkan berapakah suku ketiga dari pola bilangan ganjil? Nah, di sini n tadi sama dengan bilangan asli. Sehingga 2n kurang 1 berarti n-nya nanti kita ganti dengan 3. Karena yang ditanya tadi adalah suku yang ketiga. Maka jadinya adalah 2 kali 3 dikurang 1. 2 kali 3 tidak lain sama dengan 6. Kemudian dikurangi dengan 1 sama dengan 5. Begitu juga untuk mencari suku yang keempat dan suku yang keberapa saja yang berkaitan dengan pola bilangan ganjil. Jadi rumus untuk menentukan suku tersebut adalah 2n dikurang 1. Kemudian yang kedua adalah pola bilangan genap. Nah, pola bilangan genap rumusnya adalah 2n. Ya. Nah, rumus untuk mencari pola bilangan genap adalah 2n sama n adalah bilangan asli. Ya. Contohnya ini. 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya sampai tak terhingga, ya. Nah, sama tadi, kalau mau mencari suku yang keempat dari pola bilangan asli, maka kita hanya mensubstitusikan atau menggantikan n sama dengan 4. Karena yang ditanya misalkan suku yang keempat, berarti n-nya kita ganti dengan 4. Maka kita masukkan ke rumus 2 dikali 4, maka tidak lain sama dengan 8. Bagian yang berikut adalah pola bilangan persegi. Nah, pola bilangan persegi. Nah, seperti apa rumusnya? Kita perhatikan berikut ini. Nah, untuk menentukan pola bilangan persegi, maka rumusnya adalah Pn itu sama dengan n kuadrat atau n pangkat 2 atau n persegi, ya, di mana n-nya sama dengan bilangan asli. Nah, contohnya adalah 1, 4, 9, 16. Nah, katakan kita mau menentukan suku yang keempat. Kira-kira angka 16 ini pada pola bilangan persegi diperoleh dari mana? Maka tinggal Pn sama dengan n kuadrat. Kita masukkan n sama dengan 4. Maka jadinya P4, n-nya kita ganti dengan 4 sama dengan 4 kuadrat atau 4 pangkat 2. Maka 4 pangkat 2 tidak lain sama dengan 16. Nah, begitu juga 9 ini merupakan suku yang ketiga dari pola bilangan persegi. Maka 9 ini sebenarnya diperoleh dari P3 sama dengan 3 pangkat 2. Ya, 3 pangkat 2 tidak lain sama dengan 9.
Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang berikut untuk pola bilangan persegi. Ya. Nah, tentukan suku yang ke-10 dari pola bilangan persegi. Ya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ya. Nah, kalau mencari suku yang ke-10, tinggal kita terlebih dahulu menulis rumus dari pola bilangan persegi. Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan jawabannya berikut ini. Nah, rumus suku ke N pada pola bilangan persegi adalah Pn sama dengan N pangkat 2. Nah, kalau pertanyaannya adalah suku yang ke-10, maka N-nya nanti kita ganti dengan 10. Sehingga jadinya suku ke-10 adalah P10 sama dengan 10 pangkat 2. Nah, P10 itu tidak lain sama dengan 100. Dengan demikian, suku ke-10 dari pola bilangan persegi itu sama dengan 100. Sangat mudah sekali. Intinya kita memahami atau mengetahui rumus suku ke N dari jenis pola bilangan yang ditanya. Nah, bagian berikutnya adalah pola bilangan persegi panjang. Rumus untuk pola bilangan persegi panjang adalah Rn sama dengan N dikali N ditambah 1, di mana N adalah bilangan asli. Atau boleh kita tulis dalam bentuk lain, Rn sama dengan N kuadrat ditambah N. Lalu contohnya sebagai berikut. 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Nah, misalkan kita mau mencari suku yang ketiga dari pola bilangan persegi panjang. Andaikan suku ketiga sama dengan 12 ini belum kita ketahui. Misalkan, tentukan suku ketiga dari pola bilangan persegi panjang. Nah, kalau pertanyaannya demikian, tinggal kita ke rumus Rn sama dengan N kali N ditambah 1. Kemudian N-nya kita ganti dengan 3, karena yang ditanya tadi adalah suku yang ketiga, maka jadinya R3 sama dengan 3 dikali 3 ditambah 1. Nah, maka jadinya 3 kali 4. 3 kali 4 tidak lain sama dengan 12. Begitu juga untuk mencari suku-suku yang lain dari pola bilangan persegi panjang. Nah, misalkan contoh yang lainnya adalah sebagai berikut. Nah, tentukan suku ke-15 dari pola bilangan persegi panjang. Nah, jadi tentukan suku yang ke-15 dari pola bilangan persegi panjang. Sama seperti cara yang kita gunakan untuk mencari suku yang ketiga tadi. Nah, jadi pertama untuk menjawab soal ini, terlebih dahulu kita tulis dulu rumus pola bilangan persegi panjang. Ya, rumus suku ke N pada pola bilangan persegi panjang adalah Rn sama dengan N kali N ditambah 1. Nah, karena yang ditanya adalah suku yang ke-15, maka jadinya suku yang ke-15 itu sama dengan R15 sama dengan 15 kali 15 ditambah 1. Nah, maka jadinya adalah 15 dikali 16. 15 kali 16 itu tidak lain sama dengan 240. Jadi suku yang ke-15 dari pola bilangan persegi panjang adalah 240. Nah, ini untuk pola bilangan persegi panjang. Kemudian yang terakhir adalah pola bilangan segitiga. Nah, pola bilangan segitiga.
Nah, rumus dari pola bilangan segitiga ini adalah Tn itu sama dengan setengah kali N dikali N tambah 1. Nah, Tn sama dengan setengah kali N kali N ditambah 1, di mana N-nya adalah bilangan asli. Ya. Nah, jadi contoh pola bilangan segitiga adalah sebagai berikut. 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Nah, ini contoh yang pertama. Kemudian ada contoh lain lagi untuk pola bilangan segitiga. Tentukan suku yang ke-22 dari pola bilangan segitiga. Nah, maka jawabannya sangat mudah sekali, ya. Nah, pada bagian yang pertama, kita terlebih dahulu menulis kembali rumus suku ke N pada pola bilangan segitiga. Jadi, rumus suku ke N pada pola bilangan segitiga adalah Tn sama dengan setengah N kali N ditambah 1. Sehingga kalau pertanyaannya tentukan suku yang ke-22, maka N-nya nanti kita ganti dengan 22. Sehingga jadinya T22 itu sama dengan setengah kali 22 kali 22 ditambah 1. Sehingga di sini bisa kita tulis menjadi T22 sama dengan setengah kali 22 kali 22 ditambah 1. Maka jadinya setengah kali 22 itu tidak lain sama dengan 11, dan 22 ditambah 1 sama dengan 23. Sehingga jadinya adalah 11 dikali 23 itu tidak lain sama dengan 253. Jadi pola bilangan segitiga yang ke-22 itu sama dengan 253. Bagian berikutnya kita perhatikan contoh yang lain, masih dari pola bilangan segitiga. Apabila suku pada pola bilangan segitiga adalah 820, maka terletak pada suku keberapakah bilangan tersebut? Nah, ini pertanyaan yang cukup berbeda dengan contoh soal yang sudah kita bahas sebelumnya, ya. Nah, seperti apa jawabannya? Mari kita perhatikan. Oke, pada bagian yang pertama yang perlu kita tulis adalah rumus suku ke N pada pola bilangan segitiga. Nah, jadi rumus suku ke N pada pola bilangan segitiga adalah Tn sama dengan 1/2 atau setengah kali N kali N ditambah 1. Nah, di sini yang diketahuinya adalah Tn, ya. Nah, bilangan 820 merupakan Tn. Nah, yang ditanya di sini adalah kira-kira 820 ini terletak pada suku yang keberapa, ya. Nah, itu yang kita cari. Berarti yang kita cari di sini adalah nilai dari N-nya. Nah, sehingga jadinya adalah Tn sama dengan setengah kali N kali N ditambah 1. Kemudian Tn-nya kita ganti dengan 820. Sehingga boleh kita tulis menjadi 820 sama dengan setengah N kali N ditambah 1. Nah, di sini ada pecahan setengah, ya. Nah, bagaimana caranya untuk menghilangkan pecahan setengah ini? Nah, untuk menghilangkan pecahan setengah, maka caranya adalah kedua ruas, baik ruas kiri maupun ruas kanan, dikalikan dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan 2. Nah, jadi kedua ruas dikalikan dengan 2. Jadi di sini saya mau sampaikan bahwa tidak ada
rumus perkalian silang. Bagaimana caranya supaya penyebut 2 pada pecahan 1/2 ini hilang? Maka caranya adalah kedua ruas dikalikan dengan 2. Maka hasilnya diperoleh 820 kali 2, ya, karena suruhannya tadi adalah kedua ruas dikalikan dengan 2, baik ruas kiri maupun ruas kanan. Sehingga 820 dikali 2 sama dengan setengah kali N dikali N ditambah 1 kali 2. Nah, kalau penyebut dan pembilangnya adalah bilangan yang sama, maka otomatis penyebutnya itu hilang atau sama dengan 1, karena 2 dibagi 2 sama dengan 1. Ya. Nah, sehingga jadinya adalah 1640 sama dengan N kali N ditambah 1. Nah, bentuk ini boleh kita tulis dalam bentuk lain, yaitu 1640 sama dengan N kuadrat atau N pangkat 2 ditambah N. Nah, N kuadrat ditambah N itu sama dengan 1640. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk menentukan nilai dari N? Nah, salah satu caranya adalah kita cari bilangan yang kalau dikuadratkan hasilnya adalah kurang dari sama dengan 1640. Itu salah satu cara, ya. Nah, jadi cari bilangan kuadrat yang hasilnya kurang dari sama dengan 1040. Kira-kira bilangan berapa itu? Nah, kalau kita perhatikan dengan baik, ini adalah bilangan 1640. Maka kalau 1600 berarti 1600 merupakan hasil kuadrat dari 40. Berarti 40 kita pegang atau kita simpan. Kita coba lagi, apakah 50 memungkinkan? Kalau kita coba 50 kuadrat, maka jadinya 50 kali 50 sama dengan 2500. Berarti 2500 lebih dari 1640. Maka 50-nya jangan dipakai, ya. Atau coba kita 30. 30 kali 30. Nah, kalau 30 kali 30 hasilnya 900. Benar bahwa 900 adalah bilangan yang kurang dari 1640. Tetapi ternyata masih ada bilangan kuadrat yang lebih dekat dengan 1640, yaitu bilangan 40. Sehingga bilangan kuadrat yang kita gunakan adalah 40. Kenapa? Karena hasil kuadrat dari bilangan 40 mendekati 1640. Sekarang kita substitusikan 40 ini ke persamaan 1640 sama dengan N kuadrat ditambah N, ya. Nah, kita gantikan nilai N dengan 40. Maka jadinya adalah 1640 sama dengan 40 kuadrat ditambah 40, ya. Nah, sekarang kita perhatikan 1640 sama dengan hasil kuadrat dari 40 sama dengan 1600 ditambah 40. Atau boleh kita tulis dalam bentuk lain, 1640 itu sama dengan 40 kali 40 ditambah 1. Sehingga jadinya adalah 1640 sama dengan 40 dikali 41. Ya.
Sehingga dengan demikian 820 pada pola bilangan segitiga terletak pada suku yang ke-40. Oke, ini cara yang pertama. Sekarang mari kita perhatikan cara yang lain masih dengan soal yang sama. Masih kita tulis sama seperti yang sebelumnya. Rumus suku ke N pada pola bilangan segitiga adalah Tn sama dengan setengah kali N kali N ditambah 1. Nah, jadi bagian pertama persis sama seperti yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Tn sama dengan setengah N kali N ditambah 1. Maka Tn-nya tadi kita ganti dengan 820. Nah, maka jadinya adalah 820 sama dengan setengah N kali N ditambah 1. Nah, bagaimana caranya supaya penyebut 2 ini hilang? Maka kedua ruas dikalikan dengan 2, baik ruas kiri maupun ruas kanan. Sehingga hasilnya adalah 820 kali 2 sama dengan setengah N kali N ditambah 1 dikali 2. Maka jadinya 1640 sama dengan N kali N ditambah 1. Nah, bentuk ini boleh kita tulis dalam bentuk lain menjadi 1640 sama dengan N kuadrat ditambah N. Nah, atau bentuk ini juga kita tulis dalam bentuk lain menjadi N kuadrat ditambah N dikurang 1640 sama dengan 0. Nah, maka jadinya adalah N kuadrat ditambah N dikurang 1640 sama dengan 0. Nah, jadi bentuk ini tidak berbeda dengan bentuk yang di bawah. Begitu juga bentuk yang bagian ini. Nah, jadi maksudnya sama, hanya cara penulisannya berbeda. Nah, bentuk ini boleh kita tulis dalam bentuk lain menjadi N ditambah 41 dikali N dikurang 40 sama dengan 0. Nah, sehingga bisa kita tulis menjadi N ditambah 41 dikali N kurang 40 sama dengan 0. Nah, pertanyaannya kenapa sampai demikian? Ya, nah, dari mana bilangan 41? Dari mana bilangan negatif 40? Nah, sebenarnya ini diperoleh dari cara kita menentukan nilai N. Nah, untuk menentukan nilai N pada cara ini kita menggunakan cara pemfaktoran bentuk aljabar. Nah, cara pemfaktoran bentuk aljabar yang kita gunakan adalah AN kuadrat ditambah BN ditambah C sama dengan 0. Ya, di mana nilai dari A sama dengan 1. Nah, persisnya seperti ini. Jadi bentuk aljabar yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini adalah AN kuadrat ditambah BN ditambah C sama dengan 0, di mana A sama dengan 1. Ya. Nah, sehingga jadinya adalah N tambah P, ya, N tambah P dikali N tambah Q sama dengan 0. Nah, ada syaratnya. Syaratnya adalah hasil perkalian P dan Q itu sama dengan C nanti, ya. Nah,
syaratnya adalah perkalian P dan Q itu harus hasilnya sama dengan C. Kemudian syarat yang kedua adalah hasil penjumlahan dari P tambah Q sama dengan B. Nah, di sini bisa kita tulis P kali Q sama dengan C dan P tambah Q sama dengan B. Ya. Nah, sekarang kalau kita kembali lagi ke soal, maka jadinya adalah N kuadrat ditambah N dikurang 1640 sama dengan. Nah, sekarang di sini P kita ganti dengan 41 dan Q-nya kita ganti dengan negatif 40. Maka jadinya adalah N tambah 41 kali N kurang 40 sama dengan 0. Nah, maka kalau kita cari lebih lanjut, maka jadinya N dikali N, kemudian N kali negatif 40. Lalu 41 kali N, kemudian 41 kali negatif 40. Maka jadinya adalah seperti ini. N kali N ditambah N kali negatif 40 ditambah 41 kali N ditambah 41 kali negatif 40 sama dengan 0. Maka tidak lain sama dengan N kali N sama dengan N kuadrat. Kemudian N kali negatif 40 sama dengan negatif 40N. Lalu 41 kali N sama dengan 41N. Kemudian 41 kali negatif 40 itu tidak lain sama dengan negatif 1640. Jangan lupa sama dengan 0. Nah, oke, sehingga hasilnya adalah N kuadrat ditambah N dikurang 1640 sama dengan 0. Nah, jadi hasil ini kalau kita perhatikan dengan baik persis atau sama dengan yang ini. N kuadrat tambah N kurang 1640 sama dengan 0. Jadi sama ya. Nah, yang mau disampaikan di sini adalah sebenarnya bentuk N tambah 41 dikali N kurang 40 sama dengan 0 adalah bentuk lain dari N kuadrat tambah N dikurang 1640 sama dengan 0. Ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menentukan nilai N. Ya. Nah, jadi N-nya adalah negatif 41 atau N-nya sama dengan 40. Nah, tetapi nilai N ini atau yang memenuhi adalah N sama dengan 40. Jadi nilai N yang memenuhi adalah 40. Dengan demikian 820 pada pola bilangan segitiga terletak pada suku yang ke-40.